Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, pada aplikasi Quizizz terdapat 5 jenis model pertanyaan yang kita gunakan sebagai latihan soal untuk diberikan ke siswa, atau juga dapat digunakan untuk mengetahui pendapat siswa mengenai suatu hal. 5 jenis soal itu terdiri dari 1 pilihan ganda, kemudian isi bagian kosong, kotak centang, pemilihan, dan juga seperti terbuka dan berakhir atau biasa disebut dengan esai. Langsung saja kita mulai video tutorialnya. Yang pertama, kita harus membuat soal terlebih dahulu. Dengan membuka aplikasi Quizizz ini, kita klik buat. Kita pilih, karena kita membuat soal, kita pilih kuis. Di kuis ini kita berikan judul soalnya apa. Misalnya SBDP subtema 2. Nah, seperti ini. Kemudian SBDP itu subjeknya relevan dengan apa? Misalnya seni. Nah, ini seni. Kemudian kita klik selanjutnya. Di sini ada banyak jenis model soal. Saya akan mencontohkan satu persatu, nanti dimulai dengan pilihan ganda sampai dengan meluncur. Yang pertama, pilihan ganda ini seperti kita tahu, seringkali kita menggunakan soal pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini kita buat langsung contohnya, seperti misalnya nomor 1 tanpa menulis angka 1, langsung saja seni yang mengutamakan gerak tubuh adalah, seperti ini. Kita buat pilihan jawabannya. Yang pertama ada seni tari, kemudian ada seni musik, seni rupa, dan yang terakhir ada seni lukis. Nah, saya menggunakan 4 pilihan jawaban. Kemudian kita pilih kunci jawabannya. Karena kunci jawabannya itu seni tari, kita klik sampai berwarna hijau. Ini menunjukkan kunci jawaban. Kita atur waktu yang digunakan, yaitu kita butuh berapa waktu dalam soal ini, misalkan 45 detik. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, seperti ini. Ini soal pilihan ganda. Kita lanjut ke soal kotak centang. Kotak centang itu kita dapat memberikan pilihan jawaban lebih dari 1. Kotak centang misalnya soalnya seperti ini. Unsur dalam seni tari. Unsur dalam seni tari itu kan banyak, berarti kita memberikan alternatif jawabannya lebih dari 1 juga boleh. Misalnya gerak, kemudian musik, tema, dan kaki. Kira-kira unsur dalam seni tari itu kan yang termasuk jawabannya, kita klik. Gerak itu bisa, musik itu bisa, kita klik, dan yang terakhir tema ini juga termasuk dalam seni tari ya Bapak Ibu Guru. Nah, untuk kaki ini kan bukan jawabannya, maka kita tidak perlu mencentang. Kemudian kita atur waktu yang diperlukan, misalnya 60 detik. Nah, dalam waktu 60 detik siswa harus dapat menyelesaikan soal ini. Kemudian kita pilih simpan.
kita pilih simpan ini. Soal yang pertama pilihan ganda dan yang kedua centang. Yang ketiga, isi bagian yang kosong. Isi bagian yang kosong ini ada minimal karakter, yaitu sekitar paling maksimal 160 karakter. Jadi lebih dari 160 itu soal jawabannya tidak dapat terdeteksi. Misalnya seperti ini. Langkah dalam melakukan gerakan kepakan ayam. Nah, langkah dalam melakukan gerakan kepakan ayam adalah tanpa adalah aja gini ya. Nah, jawabannya kan langkah, berarti berdirilah dengan tegak. Nah, ini kan jawaban yang benar seperti ini. Tetapi ada alternatif jawaban lainnya. Misalnya siswa nanti hanya menjawab tegak. Itu juga diperbolehkan. Misalnya tegak seperti ini. Berarti kalau siswa hanya menjawab tegak, itu dianggap betul nanti. Tapi jika siswa menjawab seperti ini, malah betul. Nah, untuk ketentuannya, nanti siswa dalam menjawab itu guru dapat memberikan atau memberitahu ke siswa terlebih dahulu. Contohnya di awal huruf itu hurufnya harus besar. Ya, di awal hurufnya harus besar seperti ini. Jadi kalau misalnya itu berbeda dari aturan, maka hasilnya tidak terdeteksi di sini. Nah, saya kira nanti siswa-siswi akan paham ya dengan aturan-aturan ini Bapak Ibu Guru. Kemudian kita kasih waktu 30 detik. Jika sudah, kita simpan. Nah, sudah ada 3 jenis soal yang belum pemilihan. Pemilihan ini seperti contoh kita bisa gunakan untuk survei pendapat siswa atau menjelaskan suatu pendapat. Jadi artinya di sini itu tidak ada jawaban yang benar maupun tidak ada jawaban yang salah. Kita contohkan saja misalnya seperti ini. Apakah kamu suka menari? Nah, jawaban seperti ini kan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Setiap siswa kan memiliki kesukaan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu Guru. Saya pilih jawabannya iya dan tidak. Apakah kamu suka menari? Jawabannya nanti ada 2 versi. Karena ini pilihan jawaban 3 dan 4 tidak digunakan, maka kita hapus opsi dan kita hapus opsi. Jadi di sini hanya muncul 2 jawaban ya. Waktu yang dibutuhkan kira-kira berapa menit atau berapa detik? 30 detik saja ya Bapak Ibu Guru. Nah, kita simpan. Soal pemilihan sudah. Sekarang yang terakhir yaitu terbuka dan berakhir. Terbuka dan berakhir ini seperti soal esai. Jadi tidak ada jawaban yang benar maupun atau jawaban yang harus mirip dengan apa yang kita inginkan. Jadi harus mengoreksinya dengan mengoreksi secara manual. Misalkan dengan seperti ini contohnya. Apakah yang dimaksud dengan gerak dalam karya seni tari? Nah, apakah yang dimaksud dengan gerak dalam karya seni tari? Jawaban setiap siswa pasti kan berbeda-beda, menggunakan bahasanya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menentukan jawaban pastinya itu seperti apa. Maka
Di sini kita tidak perlu menulis jawabannya, kita hanya menentukan waktunya, misalkan diberi waktu 5 menit gitu. Atau mungkin Bapak Ibu guru dapat menambahkan gambar di sini. Nah, cara untuk menambahkan gambar ini saya sudah contohkan nanti di video part 3-nya. Kita simpan. Maka 5 jenis soal ini sudah terselesaikan. Yang atas pilihan ganda, yang ini tadi kotak centang, kemudian yang ini itu apa tadi? Isi bagian kosong, dan yang ini tidak ada jawaban yang benar, yaitu pemilihan tadi, dan yang terakhir ini isai atau terbuka dan terakhir. Pilihan yang terakhir itu add slide. Add slide itu artinya nanti memunculkan semua soal ini. Nah, jika Bapak Ibu guru memberikan gambar pada kuis juga diperbolehkan di sini. Caranya sudah saya jelaskan di video part 3, dan kemudian kita atur dulu seperti bahasanya. Di sini menggunakan bahasa Indonesia, atau ini kita tambahkan gambar saja ya. Contohnya yaitu kita pilih gambar, misalkan gambar ini. Nah, jika sudah, kita ubah bahasanya supaya lebih mudah ke bahasa Indonesia. Kita cari dulu, nah ini tadi Indonesia. Pilih kelas, ini karena kelas 3 maka kita pilih kelas 3. Siapa yang dapat melihat kuis ini, maka pilih publik atau semua orang. Kalau pribadi yang hanya melihat hanya saya sendiri atau kita yang membuat soal, maka kita pilih semua orang, kemudian kita simpan. Kita tunggu. Nah, jika semua soal sudah diedit tadi, maka di sini akan tercentang. Ya Bapak Ibu guru, ini semua akan tercentang dan soal siap untuk disajikan. Kita terakhir kita klik add slide. Add slide ini bentukannya seperti PowerPoint. Maka kita buat dulu. Kita tunggu. Nah, seperti ini bentukannya Bapak Ibu guru. Ini seperti mirip PowerPoint ya. Ini judulnya. Kemudian soal yang pertama seperti ini. Seni yang mengutamakan gerak tubuh, seni tari tadi. Kemudian sampai dengan 5 soal. Jika Bapak Ibu guru ingin menambahkan slide atau mungkin kurang soalnya, boleh di sini add slide ya. Misalnya pilih soal dalam bentuk pilihan ganda atau teleport. Teleport ini ngambil soal dari bank soal atau yang telah dibuat oleh para guru. Boleh di sini teleport. Sudah. Sekian video mengenai jenis-jenis soal yang ada di Quizizz ini. Maka ini kita terbitkan dulu. Soal siap dipubliskan. Nah, jika seperti ini, kita tinggal klik nanti, pilih kuis langsung atau dibuat PR. Kalau melihat kumpulan soal di perpustakaan ini. Nah, ini soal yang barusan tadi saya buat. Sekian video tentang jenis-jenis soal yang ada di Quizizz. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat mencoba.